Hai, Coach Yusa di sini dari iCoach Real Coach. Berjumpa kembali di sesi video live coaching bersama saya. Berikut ini adalah alasan yang akan membuat Anda terbunuh jika Anda terus-menerus memperhatikan dan fokus pada kompetitor Anda. Nomor 1, Anda kehilangan kesempatan untuk benar-benar memperhatikan kebutuhan customer Anda, sehingga Anda lengah dan lalai untuk selalu berinovasi, menciptakan value atau manfaat untuk customer Anda. Nomor 2, Anda tidak memiliki perasaan damai seperti sang singa tadi, sang raja rimba. Anda akan selalu dibayangi oleh fear dan merasa bisnis Anda terancam. Fear adalah the biggest enemy. Akibatnya keputusan yang seharusnya Anda buat untuk menciptakan values atau manfaat untuk customer Anda pun tidak pernah terlaksana, dan lambat laun customer Anda pasti akan benar-benar meninggalkan Anda. Well, let me repeat that. It is fear is the biggest enemy, tetapi juga it's our biggest power. Nomor 3, pernahkah mendengar kemanapun perhatian dan fokus Anda tertuju, kesitulah energi mengalir? Ya, siapa yang berkata seperti itu? Albert Einstein. Ketika Anda memperhatikan dan fokus terus-menerus kepada kompetitor Anda, maka Anda tentu saja fokus dan energi Anda justru membantu kompetitor semakin mendapatkan angin. Nomor 4, Anda akan lelah dan fatigue karena terus-menerus harus mengikuti kompetitor. Nomor 5, Anda kehilangan kepercayaan diri akan produk dan service yang Anda berikan kepada customer. Dari sinilah akhirnya perceived values yang seharusnya didapatkan oleh customer akan terasa berkurang dan akhirnya hilang dengan sendirinya. Customer Anda pun otomatis akan hilang karena mereka tidak pernah merasakan perceived values itu lagi. Nomor 6 atau nomor 6, dengan mudahnya mereka akan terpicu, takut, marah, dan tidak percaya diri ketika melihat kompetitor lebih baik dan lebih berhasil daripada Anda. Perasaan iri dan rendah diri pun muncul. Efek spiral pun akan muncul dan akhirnya menepak atau memancar ke tim Anda, ke tim sales Anda, ke tim production Anda, bahkan ke customer service Anda, bahkan ke customer Anda. Dan akhirnya apapun strategi yang Anda ciptakan atau eksekusi tidak akan membawakan hasil. So, mengapa melihat keberhasilan orang lain seringkali menjadi pola hidup orang banyak? Jawabannya adalah karena memang kita dididik seperti itu. Coba Anda bayangkan, kompetisi ditanamkan kepada kita semua dari semenjak kita lahir. Apa buktinya? Well, nomor 1, buktinya adalah sistem pendidikan yang menciptakan ranking. Anda dinilai, dan ketika ranking Anda jelek, maka Anda akan dijudge jelek. Otomatis Anda akan berusaha untuk berkompetisi. Nomor 2, adanya kompetisi olahraga dari zaman dahulu sampai sekarang. So, pola kompetisi tentu sudah tertanam jauh di dalam alam bawah sadar manusia. It is hardly wired and deeply ingrained to your unconscious mind and to my unconscious mind, dan tertanam sangat kompleks dan rumit dalam kepala manusia. Well, dalam bisnis school pun dan disiplin ilmu marketing pun kita didoktrin untuk selalu memperhatikan kompetitor. Ilmu ekonomi pun menanamkan teori kelangkaan atau scarcity theory, sehingga tentu saja membuat hampir semua dari kita panik ketika ada pesaing atau kompetitor yang muncul memperebutkan kue yang ada. Jadi nggak heran bahwa yang namanya kelangkaan kompetisi memang sudah menjadi sehati dan sejiwa dengan manusia sendiri, termasuk saya yang ngomong. Dan kelangkaan dan kompetisi ini juga mengakibatkan terjadinya bubble dan greed, sehingga pertumbuhan bisnis menjadi dipaksakan dan akhirnya fatigue sebelum akhirnya bangkrut karena tidak sanggup membayar kembali biaya ekspansi atau biaya pertumbuhan itu. Well, belum lagi buku-buku bisnis yang diluncurkan oleh banyak pakar di luar sana, bangkun seminar dan workshop dan training yang dilakukan oleh banyak orang di luar sana yang mengatakan kalau Anda tidak segera mengatasi kompetitor Anda, maka Anda akan dimakan hidup-hidup. Kalau Anda tidak segera melakukan sesuatu, maka kompetitor Anda akan makan Anda hidup-hidup. Banyak lagi, kebanyakan 90% mengajarkan kita untuk hati-hati dan memperhatikan kompetisi. So, bagaimana seharusnya? Well, number 1, daripada kita fokus kepada kompetitor kita, lebih bagus kita fokus untuk menciptakan values atau manfaat untuk customer kita dan kebutuhan mereka. Is that right?
So, seharusnya nomor satu, jangan pernah memperhatikan dan fokus kepada kompetitor Anda. Hanya pelajari kekuatan mereka dan kelemahan mereka sebagai bahan untuk membuat manfaat lebih atau strategi bisnis plan Anda. Paling tidak 6 bulan sekali. Kalau ada feedback dari sales team Anda, dari customer Anda, jangan terprovokasi dan jangan pernah terpancing. Selidiki dulu fakta-faktanya, kumpulkan data-datanya, analisa data-datanya. Ingat, fakta bukan opini. Opini adalah emosional, sedangkan fakta adalah data. That's number one. Number two, kompetisi atau kompetitor bagus. Karena itu pertanda bahwa market bertumbuh, pasar bertumbuh. Ini namanya the law of the iron law, yaitu market yang penuh dengan kompetitor dan mereka bisa bertahan hidup. Itu artinya marketnya pun ada dan bertumbuh. Karena kalau marketnya mengecil, maka otomatis banyak juga kompetitor yang tutup, bahkan Anda pun bisa tutup. Number three, yakinlah pada diri Anda bahwa masing-masing Anda maupun kompetitor Anda memiliki kelebihan dan manfaat masing-masing yang Anda bisa petik dan bisa dipetik dan dinikmati oleh customer Anda. Masing-masing diri Anda dan kompetitor Anda mempunyai segmentasi, mempunyai keunikan, mempunyai kelebihan, kekurangan. Nah, bagaimana kita ini semua bisa merasa lebih abundance, merasa lebih berkelimpahan. Number 4, masing-masing memiliki pangsa pasar. Selidikilah, analisa lebih dalam pangsa pasar Anda, apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi kebutuhan utama pangsa pasar Anda. Nomor 5, fokus pada penciptaan values atau manfaat untuk kontribusi kepada customer Anda sesuai dengan kebutuhan mereka. Ingat, semua adalah projection atau proyeksi. Ketika Anda fokus pada kompetitor Anda, maka Anda memproyeksikan energi dan persepsi Anda kepada mereka. Anda pun akan proyeksi energi dan persepsi Anda kepada customer Anda. Anda pun akan meresponnya. Nomor 6, percayalah bahwa dunia itu berlimpahan. Selalu cukup untuk segalanya. Selalu cukup ketika Anda butuhkan. Nomor 7, bersyukurlah, karena dengan bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, maka itu akan mendatangkan rezeki yang berlimpah ruah lagi. Number 8, kompetitor akan menolong kita untuk menutupi kelemahan kita sendiri. Karena dengan belajar dari kekuatan kompetitor dan kemudian melihat kelemahan kita akan dipaksa atau diminta untuk berpikir kreatif bagaimana untuk menutupi kelemahan kita sendiri. Number 9, kompetitor yang paling berat adalah diri kita sendiri, yaitu ego kita. Nomor 10, adanya kompetitor hanyalah cermin diri kita bahwa masih ada kekurangan yang kita miliki, dan kompetitor kita merefleksikan kekurangan kita tersebut di dunia luar. Masih ingat bahwa dunia luar hanyalah refleksi dari dunia dari dalam kita. Well, bagaimana dan apa yang kita lakukan sebaiknya kalau begitu? Well, kalau Anda ingin menghubungi kami untuk bagaimana mengakses atau mengevaluasi bisnis Anda dan bagaimana bisnis Anda itu di positioning atau well position, bagaimana bisnis Anda bersaing dengan kompetitor, apa yang akan bisa Anda ciptakan untuk membuat kelebihan, keunikan, kekuatan dan menutupi kelemahan Anda, maka hubungi kami segera di 4587 8861. Kami akan sediakan sesi konsultasi gratis selama 1-2 jam, atau Anda bisa klik di www.icoachrealcoach.com. Sekali lagi di www.icoachrealcoach.com atau di 4587 8861. I'll see you soon. Bye bye.